Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita meneruskan kajian kita insyaallah dengan tema hakikat Ramadan. Ini sudah banyak dikupas atau dibahas tentang hakikat Ramadan, ya, tentang makna-makna Ramadan, tentang bahwa Ramadan itu adalah bulan pengampunan, bulan penuh barokah, bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan masih banyak lagi. Kenapa kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini? Karena Allah di sana, perintah Allah sudah termaktub di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Subhanallah, Allah mewajibkan puasa itu. Kenapa? Karena biar kita mencapai derajat takwa. Tapi saya di sini ingin menyoroti tentang kualitas puasa itu sendiri, ya. Ternyata Masya Allah, puasa itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Di catatan saya dari guru saya itu ada, ternyata tingkatan puasa itu adalah yang pertama shaumul umum. Jadi puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Apa itu? Puasa yang hanya menahan lapar, dahaga, juga kemaluan. Udah sebatas itu saja. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus, puasa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Di samping tadi menahan rasa lapar, dahaga, juga kemaluan, ternyata di sana juga menahan pendengaran, penglihatan dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Kemudian yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, puasa yang dilakukan oleh para nabi, oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi di samping tadi tingkatan pertama, kedua, selain menahan lapar, dahaga, maluan, menahan pendengaran, penglihatan dari hal-hal yang diharapkan Allah, juga di sana menahan keinginan rendah yang bersifat duniawi. Ini Masya Allah, tingkatan yang sangat tinggi, ya, seperti itu. Nah, saya tertarik menyoroti dari yang kedua, tingkatan shaumul khusus, puasa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Nah, di sana ternyata juga masih ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah ghadul basar, menahan pandangan kita, penglihatan kita. Kita jaga penglihatan kita, pandangan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita harapkan selain kita juga menahan tadi lapar dan juga mata kita ikut berpuasa. Kita arahkan pandangan kita, penglihatan kita kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Makanya harus tadi ghadul basar, menundukkan pandangan. Selanjutnya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita atau kata-kata kita atau ucapan-ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang yang kita ajak bicara. Artinya ternyata ucapan kita, lisan kita juga harus kita jaga, harus kita kita kekang dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Subhanallah, dengan Ramadan ini kita berharap mau melakukan sesuatu juga. Jadi kata-kata kita harus kita perhatikan, menyakiti orang enggaknya kira-kira, membuat orang benci atau mungkin terdolimi. Nah, itu juga harus kita perhatikan saat kita akan berbicara atau melakukan dialog atau apapun itu yang terkait dengan lisan kita. Bagaimana hadis Rasul yang menyebutkan saat ada orang jahil atau mungkin orang yang mengajak bertengkar
bertengkar atau mengundang nafsu kita, amarah kita untuk meladeni omongannya atau pembicaraannya. Kita harus bisa menahannya. Makanya apa yang kita katakan, saya sedang berpuasa, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang kata-kata atau hal-hal yang sudah atau sia-sia. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kafusam, menahan menjaga pendengaran kita. Kenapa sih harus dijaga pendengaran kita? Padahal kita sudah menjaga mulut kita, sudah menjaga pandangan kita. Ternyata pendengaran kita pun harus kita jaga. Di saat kita mungkin menghadiri sesuatu atau menghadiri perkumpulan atau apapun itu namanya, saat kita mendengar kata-kata yang mengundang amarah Allah atau mengundang hal-hal yang tidak disukai Allah, harus menghindar, harus bukan lari ya, pokoknya kita berusaha untuk tidak menghadiri majelis itu kalau memang di sana pembicaraannya atau hal-hal yang dibicarakan adalah mengundang kemurkaan Allah. Makanya kita harus bisa menghindari perkumpulan atau majelis yang mengundang kemurkaan Allah. Jadi harus telinga kita, mata kita, mulut kita harus kita jaga. Selanjutnya juga adalah kafu bakiyati al-jawarihi, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jaga sebaik mungkin. Tangan kita dipakai apa, kaki kita dipakai melangkah kemana. Artinya harus kita perhitungkan saat kita keluar rumah, misalnya mau kemana nih, berarti ya harus kita langkahkan untuk misalnya hal-hal yang diridhoi Allah, contoh menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir. Tidak kita langkahkan untuk hal-hal yang bermanfaat atau sekedar mengisi waktu luang. Alhamdulillah, puasa mengisi waktu. Jadi harus kita perhitungkan apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan, seperti itu. Kemudian juga al-qasdu fil iftar, menyedikitkan makanan yang dihidangkan untuk berbuka puasa. Itu ternyata juga harus kita perhitungkan. Jangan sampai puasa itu jadi kayak balas dendam ya, siangnya nggak makan berarti malam harus makan semua. Kecuali memang ada anggota keluarga kita atau mungkin anak kita yang masih di usia balita atau mungkin dalam tahap latihan untuk berpuasa. Nah itu boleh ya, misalkan anak ini sebenarnya misalnya dari siang jam berapa nih ngumpulin nanti buat buka, begitu sudah makan kue atau beberapa suap atau mungkin sudah minum segelas sirup atau air putih, itu sudah menghilangkan dahaga, itu sudah menghilangkan, itu akhirnya mubazirkan tidak. Nah itu mungkin karena dalam taraf latihan. Tapi yang kita yang sudah balik, kita yang sudah tahu akan hakikat Ramadan, tidak usah melakukan itu. Artinya berarti kenapa ini disoroti, akhirnya kan jatuhnya nanti mubadir, kesia-siaan. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan atau menyediakan begitu banyak makanan di meja makan kita sehingga akhirnya tidak termakan dan jatuhnya pada mubazir. Mubazir itu kan berarti juga pekerjaan setan ya, perbuatan setan. Makanya jangan sampai kita harus perhitungkan sebaik-baiknya. Nah namanya puasa itu kan berarti makan cuma 2 kali, yang tadinya 3 kali harusnya kan lebih irit, lebih pengeluaran lebih sedikit. Tapi apa yang terjadi kebanyakan di masyarakat kita justru pengeluarannya menambah atau membengkak, budgetnya membengkak. Karena apa? Yang tadinya mungkin hidangan yang tidak pernah kita masak atau mungkin jarang kita makan, begitu puasa diada-adakan semua, dihidangkan semuanya karena untuk membalas yang siangnya tidak makan. Nah, kita harus kita hindari seperti itu. Baik, selanjutnya terakhir adalah al-qalbu baina raja wal khauf, hati yang penuh harap dan takut kepada Allah. Artinya apa? Berharap bahwa puasa kita juga kita sangat berharap diterima oleh Allah. Tapi juga ada perasaan takut, jangan-jangan puasa saya tidak diterima. Nah, perasaan ini yang akan bisa mengendalikan kita untuk selalu hati-hati dan waspada. Takut juga kalau nggak terima, tapi sangat berharap juga rahmat Allah itu sangat banyak. Kita berharap bahwa puasa yang kita lakukan adalah diterima Allah. Karena kita makanya berusaha untuk mematuhi atau menjalankan rambu-rambu yang sudah digariskan Allah tadi, antaranya biar puasa yang kita dijalankan, yang sudah kita menahan lapar, dahaga, menjaga pendengaran, penglihatan,
tidak sia-sia atau tidak sudah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, mungkin seperti itu. Barangkali itu ya sedikit tips, atau mungkin biar kualitas puasa kita ada nilainya. Jadi hal-hal tadi ya, 6 hal tadi bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Jadi bisa menahan pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita. Kemudian juga tidak menyedikitkan hidangan yang kita hidangkan untuk berbuka. Kemudian juga menjaga semua anggota tubuh kita, dan yang terakhir adalah tadi penuh harapan kita, dan kita juga punya perasaan takut kalau puasa-puasa kita tidak diterima. Itulah, mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan penuh semangat. Semoga Allah memudahkan, memampukan kita untuk menjalankannya dengan penuh sabar dan tawakal, sehingga pahala akan kita dapatkan insyaallah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.